Ya oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, dimanapun panjenengan berada, jumpa kembali bersama channelnya Wima Project di sini. Oke, untuk video kali ini kita akan merakit lagi sebuah amplifier mini, yaitu TPA 3110. Setelah kemarin kita sudah merakitnya untuk yang tipe stereo ya, dan untuk kali ini kita akan merakitnya dengan stereo kali dua ya, atau bisa dikatakan 4 channel ya. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya miniatur yang nantinya sebelah bisa dipakai buat sub, sebelah bisa dipakai untuk yang mid high ya. Nah oke, tapi sebelumnya buat teman-teman, apabila video ini bermanfaat, monggo seperti biasa di share ya ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang baru belajar elektronik atau pemula itu bisa merakitnya dengan mudah ya. Nah, dan untuk kali ini kita akan merakitnya dengan sebuah trafo ya. Jadi kita tidak pakai adaptor ataupun switching, tapi kita di sini pakai trafo. Dan di sini berhubung untuk drivernya itu double, kita juga ekstra tenaganya ya, atau supply-nya ya. Nah, kalau kemarin kita pakai stereo itu pakai 2 ampere, untuk video ada di deskripsi ya. Sekarang kita pakai ini ya. Nah, kita punya ini 5 ampere CT ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakai 5 ampere ini untuk menghandle 2 buah driver ini ya. Jadi nanti untuk outnya ada 4. Nah, kita bisa pakai 4 in, 4 biji ya, main di masing-masing 4 ohm. Nah oke, dan seperti biasa untuk persiapan itu kalian siapkan seperti ini ya. Ini ada satu buah trafo 5 ampere. Nah, nanti kita pakai yang 12 volt ya, yang dari VAC. Nah kemudian ini siapkan 2 driver sama ya, ini TPA 3110. Dan ini kalau teman-teman pakai 4 channel itu biasanya menggunakan potensio mono kali 4 ya. Nah, tapi untuk saat ini kita akan menggunakannya hanya dengan 2 buah potensio stereo ya. Dan untuk keluarannya sudah bisa menjadi 4 channel masing-masing. Dan nantinya untuk rangkaian seperti ini bisa nanti kalian gunakan atau tambahkan sebuah tune yang ada subwoofernya ya. Jadi yang sebelah sini bisa untuk out subwoofer dan sebelah ini untuk mid high ya. Jadi masing-masing 2 mid high, 2 subwoofer seperti itu ya. Nah, dan juga yang kalian butuhkan ini ya, untuk soket out ke speaker. Nah, ini berhubung kemarin kita beli itu beda ya. Nah, jadi nanti posisinya yang beda. Kalau ini hitam-hitam, ini ada merah hitam, merah, ini hitam ya. Nah, oke. Dan satu buah ini RCA ya, soket RCA. Nah, dan ini ada saklar switch ya. Nanti kita akan rangkai lengkap ya, dari AC, mulai AC kita nyalakan di sini. Nah, dan untuk keperluan lain untuk mensuplai kita tentunya butuh sebuah dioda penyarah dan juga kapasitor ya. Nah, ini kebetulan sudah tak rangkai seperti ini ya. Nah, kalau kita kemarin pakai 2 ampere itu cukup menggunakan 4700 ya. Nah, dan di sini kita pakai 10.000 mikrofarad. Untuk voltnya kita pakai 80 volt. Kalian juga bisa pakai yang 35 volt atau 50 volt ya. Dan untuk dioda sendiri kita pakai 2 ya. Nah, di sini ada dioda 6 ampere itu ya. Nah, kalau untuk pemasangan dioda itu harus lebih tinggi ampernya daripada trafonya ya. Semisal kita pakai 2 ampere, kalian bisa pakai dioda 3 ampere atau 5 ampere bisa. Dan di sini kita pakai 5 ampere, kalian bisa pakai 6 ampere atau 10 ampere ya. Nah, yang penting tidak di bawah ampere trafo ya. Nah oke, seperti biasa langsung saja teman-teman kita rakit step by step, dan simak videonya buat yang baru belajar agar mudah mengerti ya. Ini sengaja tak rangkai di papan biar mudah ya untuk pengkabelan, karena kalau kita langsung rakit di dalam box tentunya akan sulit ya, karena boxnya kecil
Dan untuk penataan nanti kalau teman-teman sudah paham merakitnya itu bisa kalian taruh di atasnya ya, double seperti ini ya. Nah, oke, sekarang mulai kita rakit ya teman-teman. Kita rakit dulu, persiapkan untuk kabel-kabelnya ya. Ya oke teman-teman, sekarang kita rakit ya, rakit satu persatu. Dan kebetulan di sini sudah tak rakit dulu untuk outputnya ya. Teman-teman pasti sudah paham untuk outputnya ke speaker. Nah ini untuk penjelasan outputnya itu yang di video sebelumnya. Untuk yang sebelah sini untuk TPA 3110 itu untuk sablonan di PCB itu di R positif ini negatif ya. Jadi untuk TPA 3110 itu di datasheetnya untuk negatifnya di tengah semua ya, atau di jalur yang negatif itu di tengah semua seperti ini. Dan yang ini juga di tengah, cuma ini posisinya saat kita beli itu beda ya. Jadi pastikan yang negatif itu di tengah semua, karena banyak teman-teman yang memasang sesuai dengan yang ada di PCB itu katanya busnya sebelah kurang gitu ya. Nah, jadi untuk datasheetnya itu negatifnya di tengah, dan perlu teman-teman coba ya, perbedaannya gimana nanti bisa komen-komen ya, karena yang sering terjadi yang sebelah sini ya, karena sablonannya ini yang R itu negatif ya. Nah, ini kita positifkan karena di datasheetnya seperti ini ya. Nah lalu untuk inputnya ini, untuk teman-teman itu penyambungannya harus hati-hati ya, karena untuk pinnya itu jangan sampai terkonek ke ground ya. Nah, karena seringkali ada yang merangkai itu bilangnya nyala tapi tidak bunyi, terkadang ini nyambungnya sama ground ya, karena ini sangat dekat sekali ya. Nah, makanya saya rangkai dulu ini. Nah oke, sekarang untuk langkah selanjutnya kita rangkai dulu ini ya. Nah ini kalau teman-teman biasanya pakai yang potensio 4 ya, untuk 4 channel kita pakai cuma 2 potensio ya. Nah ini, nah oke, sekarang yang pertama ini saya dekatkan dulu ya. Nah ini ya, untuk yang pertama itu yang input ke driver itu di sini ya, di kaki tengah dari potensio ya, untuk L dan R nya. Jadi seperti ini untuk pemasangannya. Nah seperti ini ya, jadi ini di tengah nih. Nah ini ya, nih ini di tengah semua yang dua, lalu yang negatifnya itu di kaki sebelah sini ya, kita jadikan satu seperti ini. Nah oke, kemudian untuk yang kedua ini juga sama ya. Nah ini juga di kaki tengahnya sini seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi di kaki tengah seperti ini untuk potensio. Nanti untuk yang inputnya dari RCA itu di sini ya, di pin kaki nomor 2 ini ya. Untuk groundnya sama di sini. Nah ini ya, sudah saya pasang untuk 2K2. Kemudian sebelahnya juga ya, kita pasang dulu untuk yang 2K2. Nah jadi seperti ini ya, kita pasang yang di inputnya itu 2K2, masing-masing 2 buah ya. Nah lalu untuk ini inputnya yang ini, yang dari RCA itu menuju ke sini ya. Nah, menuju ke resistor sini. Nah, oke, ini yang L ataupun yang R bisa ya. Ini lalu yang ini. Nah kemudian untuk ini, untuk groundnya itu nyambung ke ground sini ya, ikut ground sini. Nah kemudian ini groundnya kita bagi dua, yang satu kita tempelkan di sini juga ya. Nah oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk inputnya sendiri itu seperti ini. Nah untuk groundnya itu nyambung jadi satu nih ya. Nah lalu inputnya seperti ini ya, groundnya ini jadi satu ya, groundnya untuk potensio yang stereo nih jadi satu di sini. Nah lalu ini menuju ke RCA sini ya teman-teman, jadi nyambung ke RCA sini.
Nah ini ya teman-teman, jadi dari sini menuju ke RCA ini ya. Nah oke. Nah sekarang kita pasang untuk VCC nya ya. Jadi untuk VCC itu kita paralel. Nah nih, jadi untuk positif itu dapat positif sini ya. Nah jadi untuk positif dapat positif yang sebelah sini ya. Nah lalu yang ground itu juga dapat yang ground sini ya. Nah sekarang ini sudah dapat ground. Untuk menuju ke trafo ya. Jadi menuju ke trafo itu kita pasangkan untuk VCC. Nah ini ya, jadi ini yang menuju ke trafo. Nah sekarang untuk supply-nya, untuk trafonya sudah tak pasang seperti ini. Nah ini kita tambahkan untuk LED indikator ya, jadi nanti supaya ngerti untuk DC nya sudah masuk apa belum. Nah kalian buat seperti ini ya. Jadi ini kita pakai resistor yang 1 kilo ohm ya, dan untuk LED nya itu yang negatif itu di sini ya. Nih ada tandanya ini tidak bulat ya, jadi negatifnya di sini. Nah kita pasang di sini. Untuk yang negatif LED dapat nolnya dari trafo. Lalu untuk 1K nya itu dapat positifnya dari elko kapasitor ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk indikator nanti biar mudah mengetahui ya bahwa DC nya sudah masuk ya. Nah, kemudian untuk tegangannya nih, yang positif ngikut di sini. Nah ini ya, yang positif ngikut di kaki kapasitor yang positif. Lalu yang negatif ngikut di sini, 0 dari trafo atau negatif dari kapasitor ya. Nah ini ya, jadi udah ngikut. Oke. Nah oke teman-teman, ini sudah terpasang ya untuk tadi yang itu yang DC. Nah sekarang di sini kita melakukan pemasangan yang dari AC ya, dari steker AC yang lewat saklar yang punya lampu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau untuk saklar ada 3 pin, itu yang pin atas itu warnanya agak beda ya. Itu berarti untuk menghidupkan lampu LED-nya yang ada di dalam ini ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Kita sambungkan yang pin beda warna ya, itu menuju 0 dari trafo sini untuk yang ke primernya. Nah ini ke primernya ke 0. Nah kemudian yang kaki tengah ini adalah outputnya yang menuju ke primer atau output dari AC nya nanti ya. Nah ini menuju ke ini ada 110, 125, 20, 240 ya. Kita pakai yang 220 karena listrik di tempat kita rata-rata 220 ya untuk voltasenya. Nah oke, jadi seperti ini. Nah kemudian yang dari AC ya, dari AC nya atau steker AC nih. Nah ini dari steker AC itu nyambungnya ke sini ya teman-teman. Jadi yang satu itu langsung connect ke saklar ini. Nah lalu yang kedua itu nyambung ke sini bisa, atau langsung ke sini ngikut nolnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang setelah jadi seperti ini, saatnya kita coba ya. Tapi sebelum kalian menghubungkan stekernya ke AC, ada baiknya kalian cek dulu untuk pengkabelan ya. Nah, usahakan sesuai, dan juga untuk ini kalau menghidupkan saklar ini dengan posisi seperti ini mohon hati-hati ya, karena masih di jalur AC. Oke, sekarang kita coba nyalakan dulu apakah sudah terkonek ya. Nah, ini steker sudah saya nyalakan, dan kita coba nyalakan dulu. Nah oke teman-teman, ini untuk AC nya sudah masuk, dan kita lihat drivernya juga sudah nyala, untuk indikator DC nya juga sudah nyala. Nah oke, sekarang tak pasang dulu speaker, kita cek sound ya. Oke ya. Oke teman-teman, sekarang setelah kita rakit, setelah kita rangkai, sekarang saatnya kita mencobanya ya, atau kita cek sound. Nah di sini saya pakai ini sudah saya sambungkan ya.
Di sini kita pakai ada 4 buah speaker ya. Ini masing-masing 4 ohm di 4 in ya. Nah, ini kebetulan untuk boxnya belum jadi ya. Dan ini yang lama, ini hanya buat tes ya. Ini kebetulan boxnya belum jadi untuk uji coba kita pakai seperti ini ya. Nah, ini untuk trafonya, dan untuk AC-nya sudah saya hubungkan ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung nyalakan ya, kita pakai Bluetooth ya nih. Nah, tapi buat teman-teman yang setelah merakit itu ada kalanya bisa dicek dulu ya, untuk pengkabelan harus sesuai ya, nanti ditakutkan apabila saat dinyalakan lalu terbakar kan, untuk teman-teman yang baru belajar kan juga kasihan seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita nyalakan dulu, lalu kita coba. Dan perlu hati-hati ya kalau merangkai seperti ini, karena ini masih di arus AC ya untuk saklarnya. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, ini untuk AC-nya sudah masuk di indikator di saklar ya. Kemudian kita cek dulu untuk yang DC. Nah, berarti DC-nya juga sudah masuk. Nah, ini di drivernya sudah nyala ya. Nah, oke. Sekarang kita cek sound seperti biasa ya. Kita pakai reggae saja, soalnya kemarin kita pakai dangdut itu kena copyright lalu dibisukan ya sama pihak YouTube-nya. Nah, sekarang kita pakai yang tidak terkena copyright. Oke, nah, kita nyalakan dulu. Nah, oke, sekarang kita coba yang sebelah sini ya, kita coba sebelah nih, kita fullkan. Lalu yang sebelah. Ya, oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil suaranya itu sangat clarity ya, atau bisa dibilang untuk bassnya juga sangat lembut ya. Untuk yang tipe 3110 ini, apabila untuk ampernya dan tegangannya itu memadai ya. Nah, di sini kita pakai 4 ohm, ini masing-masing di 4 in ya. Nah, dan nanti juga kalian bisa menggunakan ini sebagai amplifier 2.1 ya. Semisal ini mau kalian gunakan untuk yang mid high atau yang biasa, lalu ini kalian pakai untuk subwoofer ya. Nanti cukup kalian tambahkan ada tune control yang pakai subwoofer ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan ini untuk mid high, ini untuk subwoofer ya, seperti itu. Nah, oke, dan mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share ya ke teman-teman yang lain, biar teman-teman kita yang baru belajar elektronik atau penghobi dari ampli mini itu bisa merakitnya dengan mudah ya. Oke, dan cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.